Perkenalkan saja, saya Alvinsyah Adityo Pramono, panggil aja saya Alvin. Tanggal lahir, saya lahir di Jakarta, 24 November 93. Tahun angkatan, saya angkatan 2011. Jadi 10 tahun yang lalu ya. Ternyata udah 10 tahun. Aslinya dari Jakarta, dan sekarang saya berdomisili di Jakarta. Pekerjaan saya masih dokter umum. Tapi saat ini saya ada 2 tambahan tugas lain. Yang pertama adalah mengerjakan startup bersama teman saya dalam bidang health research consulting, namanya Medistri. Kalau kalian bisa cek di Instagram, ada namanya Medistri, Medis TRE, bareng sama teman-teman yang sama-sama sekolah S2 di luar bareng sama saya. Terus satu lagi, saya lagi jadi mentor di TPB Unpad gitu. Kegiatan dan organisasi yang ditekuni, jadi dulu saya waktu masih bareng ya seumur kalian di FK Unpad, saya ikut AMSA, terus saya sempat jadi pengurus di PMK, terus setelah itu setelah saya lulus gitu ya, saya berangkat ke US untuk sekolah. Saya ikut Permias, dan kebetulan tahun 2020 kemarin saya jadi ketua Permias se-Amerika Serikat, Persatuan Mahasiswa Indonesia se-Amerika Serikat, untuk masa jabatan Ketua Umum 2020 sampai 2021 gitu. Hampir beres Permias, saya diajak gabung sebagai pengurus di Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unpad, dan di saat yang bersamaan saya juga bergabung sebagai pengurus wakil ketua bidang 1 di alumni Amerika Serikat. Kalau memang ditanya cita-cita sebagai dokter, ya tentunya saya pengen jadi dokter sejak saya masih kecil. Saya ingat banget ya, memang pengalaman yang paling utama itu yang membentuk kenapa saya pengen jadi dokter. Karena saya lihat di keluarga saya pada saat itu, nenek saya meninggal, yang satu karena komplikasi dari diabetes, dan yang satunya lagi meninggal karena kanker stadium 4. Jadi saya melihat, dan pada saat itu nggak ada orang di keluarga saya, satu orang pun yang ngerti tentang penyakit gitu. Karena semuanya tidak ada yang dokter. Jadi saya pengen nih belajar menjadi dokter, karena saya lihat memang harus ada yang bisa ngerti dan menjelaskan setiap masalah yang dihadapi oleh keluarga terdekat kita, dan syukur-syukur ilmu yang kita dapat itu malah bisa jadi berguna dan bermanfaat buat orang lain. Prof. Ramdan menjadi Ketua Dies Natalis Unpad yang ke-58. Nah, saya diajaklah sama Prof. Ramdan untuk bergabung di dalam kepanitiaan, dan ternyata di saat itu tuh saya diposisikan bareng-bareng sama ketua-ketua BEM dari berbagai fakultas, antara lain Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisip, dan Komunikasi. Terus kita tuh masing-masing dikasih PR, satu acara gitu. Saya pernah ngalamin kondisi di mana saya bisa keluar rumah hari ini jam 7 pagi, terus saya baru pulang lagi ke rumah besok jam 10 malam. Ya, jangan berpikir capeknya, tetapi saya selalu mengingat proses yang menyenangkan yang saya alami. Kira-kira demikian. Terus singkat cerita, ternyata alhamdulillah tugas-tugas kuliah jalan beres, tugas di Dies Natalis Unpad pun beres. Saya memilih pada saat itu memang ke Papua Barat. Kalau ditanya alasannya kenapa ke Papua Barat, simple, karena saya nggak kebagian Jawa Barat. Gitu. Terus yaudahlah, saya berangkatlah ke Sorong. Udah nyampe Sorong, saya baru tahu teman-teman saya ngomong, wah lu curang lu Vin, milih Sorong. Kenapa? Waktu itu saya nggak tahu kan. Iyalah, Sorong itu tuh gateway-nya ke Raja Ampat. Oh iya. Saya dengan polosnya ngomong gitu, dan saya nggak tahu saya milih Sorong tanpa saya tahu Raja Ampat. Jadi kayak ya udahlah, rezeki lah ya gitu. Sebelum saya berangkat ke Sorong, Prof. Ramdan tuh manggil saya, dia cuma bilang gini, Vin, kamu kan udah dilatih menulis, dilatih berpikir dengan tajam, dilatih untuk terbiasa membuat tulisan gitu ya. Jangan sampai nanti ketika dipraktek lupa ya dengan menulis. Tetap harus bisa punya paper, itu nanti akan berguna untuk kamu sekolah. Saya nggak lupa. Sampailah satu hari saya
di Sorong itu ketemu satu pasien anak kecil usia 8 tahun yang perutnya udah gede banget. Anak ini dalam seminggu bisa 3 kali transfusi darah. 3 kali loh transfusi darah. Ya, dia itu ngalamin anemia berat, panggil gitu sama bidang pelayanan medis di rumah sakit Kabupaten Sorong, RSUD. BPJS udah gak kuat, Dok. Gimana caranya ya? Ya, dalam hati saya kepengen nih. Saya mau bantu, tapi saya juga harus tegas diagnosisnya. Terus, ya deh kita ngomong sama keluarganya, kita bilang, resikonya mati di atas meja operasi. Kenapa sampai harus dilakukan meeting keluarga? Karena orang Papua itu kekeluargaannya kekerabatannya sangat erat. Kalau sampai kenapa-napa ada masalah di kemudian hari, itu mereka bisa sampai perang suku, teman-teman. Tapi kita coba nih ngejelasin. Ya, akhirnya berhasil. Pada saat dia akan dioperasi, kebetulan saya dapat tugas ke puskesmas daerah. Terus saya nggak pernah ketemu dia. Saya pikir nggak jadi operasi kali ya. Taunya saya lagi, ketika bulan Februari saya balik ke rumah sakit. Terus saya jaga IGD, tahu-tahu ada yang nyewel saya. Tahu nggak, itu anak udah sembuh, bukan sembuh lah. Udah jauh lebih baik. Perutnya udah kecil lagi, ya. Terus darahnya udah selalu HB-nya berhasil di atas 10 setiap kali kontrol gitu. Dan sampai hari ini sih udah nggak pernah dengar lagi dia ada keluhan. Ingat ya, yang nyembuhin kan Tuhan. Kita hanya perpanjangan tangannya Tuhan. Setelah itu saya pulang dari Papua. Saya diminta Prof. Ramdan untuk kembali menuliskan cerita si case series si pasien itu dalam bentuk abstrak, dikirim ke Kongres Global Globin 2020 di kebetulan tahun 2018 tuan rumahnya adalah Penang. Satu hal yang saya nggak nyangka, ternyata pada hari itu setelah selesai kongres, sebelum selesai kongres ditutup, biasanya akan ada pengumuman untuk mungkin naskah terbaik atau apa. Terus saya dipanggil, saya juga nggak nyangka saya dipanggil maju untuk dapat penghargaan Travel Grand Award, karena dianggap kasusnya itulah kasus yang menarik yang hampir nggak pernah terjadi, tapi ya kita bisa tangani dengan segala kekurangan kita yang ada di Indonesia. Gitu. Challenge yang saya pelajari adalah challenge itu banyak, tantangan itu banyak, tetapi itu tidak serta-merta menjadi penghalang kita untuk maju. Yang bersamaan saya pamitan juga ke mentor saya yang dari USM, dari Malaysia, di kongres itu. Saya bilang, Prof, thank you, saya mau ngasih tahu bahwa mulai Januari saya akan berangkat ke Rutgers. Kenapa saya bisa ke Rutgers? Itu juga buat saya adalah suatu hal yang saya nggak pernah duga. Karena saya ingat banget, tahun 2018 setelah saya dari Papua, saya pulang ke rumah saya di Jakarta, ke rumah orang tua saya lagi nyantai-nyantai, saya mau, saya mau, ya istilahnya saya mau stay di rumah, saya mau siap-siap, kan nunggu STR tuh biasanya lama ya, STR tuh datangnya mungkin 3 bulan kemudian, jadi di tengah saya lagi menunggu STR itu, saya dapat WA masuk dari Dr. Irfan Afriandi, sekarang Wakil Dekan 2 ya, Wakil Dekan 2, dia bilang gini, Vin, ada kesempatan untuk mengembangkan diri. Besok, kalau kamu bisa, habis ini tolong hubungi Pak Rizky Abdullah, Direktur Riset, Direktur Penelitian UNPAD. Terus kayak akhirnya secara ajaib dapet dong itu tanggal wawancara tanggal 28 Desember di Jakarta. Saya pulang ke rumah orang tua saya ke kedutaan diantar orang tua saya. Cuma diwawancara ditanya, kamu di Rutgers mau sekolah apa? Terus apa yang mau kamu kerjain, targetnya? Terus biasalah mereka akan nanya, selama di sana biaya hidup ditanggung siapa, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak, udahlah, dapat nggak dapat mah terserah aja gitu ya. Jadi kan berlapis-lapis tuh kalau kita mau berangkat ke Amerika. Akhirnya, begitu saya ngomong, dia cuma bilang, oh okay, so we granted your visa, selamat ya, selamat berjuang di Rutgers. Intinya gitu. Pulang itu kayak, gila,
2 minggu lagi gue bakal pergi dari Indonesia gitu kan. Bakal berangkat gitu dari Indonesia. 18 Januari saya mau berangkat, itu tanggal 15 saya masih di Bandung. Sampai tanggal 17 pagi pun saya masih di Bandung, karena 17 pagi itu saya dijadwalkan saya berpamitan sama Prof. Tri di kampus di Pati Ukur. Waktu mau berangkatnya pun saya cuma salaman, Prof. cuma bilang, ingat ya, Alvin tuh pionir. Apa yang kamu lakukan sekarang, performa kamu sekarang akan menentukan apakah nanti adik-adikmu memiliki kesempatan yang sama denganmu atau tidak. Terus tuh dari semuanya, ya saya berangkat. Sampai di Amerika, perjuangan beda lagi. Karena saya pikir dulu saya udah nentuin judul tesis saya dari awal di Indonesia, terus saya bakal di sana tinggal ya cari lab atau apa, cari profesor yang baik gitu kan. Ternyata enggak, ternyata sampai di sana ngulang lagi dari awal, kayak mesti cari sendiri siapa pembimbingnya, terus topik tesisnya diulang lagi dari awal. Terus saya tuh tanya sama program director saya bilang, saya punya peminatan dalam bidang cancer, hematologi gitu ya. Terus pembimbing yang recommended di sini siapa? Oh, kamu cari aja, kan kita punya Cancer Institute of New Jersey. Jadi lembaga riset dan pengobatan terapi cancer satu negara bagian. Cari aja di sana siapa. Enak sih kalau di Amerika tuh gitu, di lembaga itu langsung kelihatan siapa sih orangnya, terus siapa aja sih profesor-profesornya yang bisa ngebimbing gitu kan. Saya list out berapa nama, terus si pembimbing saya ini meletakkan nama profesor yang akhirnya menjadi pembimbing saya itu di list paling utama gitu ya, top priority. Saya coba hubungin dia dulu, kalau enggak baru yang lain-lain gitu kan. Saya kan penasaran nih orang siapa gitu kan. Nah ini penting ya teman-teman, cari tahu dulu nih paper-papernya ada apa aja. Begitu saya buka, publikasi dia ada 650, usianya udah 89 tahun tapi masih aktif, dan dia tuh dulunya adalah seorang penemu terapi leukemia, dan dia dikasih nama The World Fathers of Chemotherapy. Kirim. Gak berharap malam itu juga dibalas. Dalam waktu 15 menit dibalas. Besok ketemunya di kantor saya. Syok gak? Syok loh. Syok banget. Gitu ya. Waktu pertama datang ke kantornya beliau, saya merasa ya kaget lah. Terus dia tanya, kamu mau ngembangin apa dan sebagainya, silahkan bergabung di lab kami. Dia baik banget orangnya, sangat perhatian dan sangat menolong. Puji Tuhan, IPK saya di semester 1 di Rutgers itu 4,0. Wah, saya deg-degan banget waktu itu. Ternyata ya masih ada sisi baik, walaupun riset saya belum berjalan dengan baik, tapi progresnya ada nih. Setidaknya saya mempertahankan IPK saya 4, ya kan, dari maksimal 4 gitu. Berjalannya waktu, akhirnya Prof. Cici bilang, wah saya harus ngomong sama Prof. Tri, Alvin berhasil di sini, IPK berhasil. Ya silahkan aja Prof. Saya bilang terima kasih ya Prof. Sudah datang dan melihat progres saya di sini, saya bilang gitu. Sekitar 230-an juta rupiah. Dan sebelum Ignite Indonesia itu kita sempat ada bikin satu charity lagi dengan masyarakat Indonesia di Amerika. Kita ngumpulin juga angkanya sekitar sama lah, 250-an something juta. Jadi dalam satu kali kepengurusan saya di Permias, dengan kesulitan teman-teman gitu ya, ternyata mereka bisa melakukan, ternyata anak-anak muda, saya belajar banget ya, anak-anak muda tuh bisa bikin satu gebrakan yang luar biasa dan bisa berdampak sangat luas bagi masyarakat gitu. Yang pertama. Terus ternyata teman-teman saya tuh nggak sampai di situ beresnya. Bulan berikutnya September, mereka bikin satu event namanya Warekada Series. Yang diomong itu perkembangan ekonomi Indonesia dari masa prasejarahnya sampai masa reformasi, dan even mereka nyiapin nanti pasca pandemi bakal ngapain. Dalam hati saya sebagai seorang dokter itu cuma ngurusin tuh ngobatin pasien. Ujung-ujung isu selain dari ngobatin pasien yang bisa dipahamin dari dokter adalah isu public health. Iya dong, kita cuma bisa gitu loh. Terus ternyata di situ mata saya tuh kebuka loh. Mata saya benar-benar kebuka. Kebukanya dalam artian, ya ampun, ternyata ilmu dokter itu cuma sekecil ini gitu. Hanya satu bagian kecil dari semua masalah kompleks yang ada di masyarakat gitu.
Jadi saya mau tidak mau sebagai seorang dokter, saya mencoba untuk rendah hati, belajar rendah hati untuk bisa mengerti bahwa di luar dunia kedokteran tuh masih ada banyak hal yang harus bisa kita mengerti dan kita pahami. Sambil saya jadi ketua Permias, di sore sampai malam hari, pagi hari sampai sore hari, saya fokus di lab, tidak mengerjakan tugas apapun. Tidak mengerjakan pekerjaan selain daripada tugas saya di kampus, meneliti. Beresin itu tesis. Nggak lucu kalau saya memperpanjang waktu 1 semester hanya karena tesis saya nggak kelar karena saya suka main-main di Permias. Saya nggak bisa kayak gitu. Kita punya target yang harus kita penuhin, gitu ya. Bulan semester kedua saya di Rutgers tuh ya, sampai dengan bulan Desember, ketika profesor saya juga udah mulai, bimbingan saya masih intens tuh ke pusat rehabilitasi, terus juga rehabilitasi fisiknya beliau, terus juga saya di lab udah mulai memiliki progres, udah mulai enak, mulai nyaman kerja di lab. Saya mulai merasa makin pede nih dengan kemajuan saya, sampai akhirnya di akhir tahun 2019 saya udah bisa bikin 1 manuskrip review artikel untuk dipublikasi. Karena waktu itu pembimbing saya cuma nanya, kamu kalau neliti di sini, kamu mau bikin apa? Terus kamu mau publikasi nggak? Saya melihat ini sebagai suatu kehormatan ya, bisa ketemu dengan orang hebat dalam bidang kanker ya. Karena profesor saya ini merupakan orang yang istilahnya dicari dari berbagai universitas ke universitas hebat di Amerika. Double degree langsung. Jadi baik dari Unpad maupun dari Rutgers lulus, GPA-nya pun sudah final 4,0. Dari Rutgers, dari Unpadnya 3,95 kalau saya nggak salah. Gitu. Terlepas dari angka yang sangat gemilang itu, tapi saya bersyukur akhirnya perjuangan 2 tahun itu nggak sia-sia. Selalu do the best and God will do the rest. Jadi selalu kita lakukan yang terbaik yang kita bisa, dan pada akhirnya kita juga tetap harus menyerahkan segalanya sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita kerjain semaksimal mungkin tapi Tuhan gak ridho, ya gak akan jadi. Itu. Bisa masuk belajar di Fakultas Kedokteran itu adalah suatu anugerah, tetapi jangan terlampau bangga dengan status sebagai mahasiswa kedokteran. Karena sebagai seorang mahasiswa kedokteran, kita ada banyak tanggung jawab yang akhirnya melekat pada diri kita. Entah itu, kalian belajar ya 7 Star Doctors kan? Udah belajar 7 Star Doctors? Udah tahu ya? Saya selalu berusaha untuk mencoba untuk memenuhi 7 Star Doctors itu, tapi nggak pernah mudah ngejalanin 7 Star Doctors itu. Walaupun ketika saya diminta bicara di berbagai forum, entah itu forum youth ya, sebenarnya forum youth, entah itu di dalam negeri maupun di luar negeri, saya selalu bawa-bawa tuh 7 Star Doctors itu gitu ya. Dan ingat, kewajiban utama kalian ketika masuk kedokteran adalah lulus jadi dokter. Lain-lainnya bonus. Dan sekali lagi, dalam menjalankan setiap tanggung jawab itu selalu akan dilihat, kalian harus bisa relate dan kalian harus bisa evaluasi apakah saya sudah bertanggung jawab penuh dengan tugas yang diberikan. Karena ingat, balik lagi, kalau kalian tidak mampu untuk mengerjakan hal-hal yang kecil, jangan berharap kita bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Nggak akan mungkin secara tiba-tiba tuh kita dikasih sesuatu yang besar. Nggak mungkin, percaya sama saya. Kalian bisa jadi bisa ada di sini kan, tadi saya bilang, ya ada proses yang dilalui ya, step by step. Dalam mematangkan diri pun, pasti ada step by stepnya, gitu. Ya, tapi nggak boleh dibikin stres. Just enjoy. Kita nggak akan pernah tahu hidup kita ini akan dibawa kemana. Tahu-tahu nanti kita dapat aja sesuatu. Tahu-tahu ntar kita dapat aja kesempatan. Ya, jadi enjoy the process. Jalani dengan baik, jalani dengan penuh sukacita, jalani dengan penuh semangat, dan jangan lupa serahkan semuanya supaya kita bisa mendapat ridho dari Ilahi. Saya rasa itu aja. Salam buat semuanya, pesan untuk semuanya. Semangat ya di FK.